Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, apa kabar? Semoga keadaan kalian sehat semua ya. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa lebih dahulu. Semoga kita mendapat perlindungan, keselamatan, dan kelancaran dalam belajar. Berdoa mulai. Selesai. Selama pandemi COVID-19 ini masih berlanjut, marilah kita selalu menjaga kesehatan, kebersihan badan dengan mematuhi protokol kesehatan dan menerapkan 3M. Apakah yang dimaksud 3M anak-anak? M pertama yaitu selalu mencuci tangan dengan sabun. M kedua, memakai masker. Dan M yang ketiga, selalu menjaga jarak. Pembelajaran jarak jauh kelas 6 pada semester 2 ini oleh Mujihastuti SPD dari SD Negeri 1 Telogosari. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tema 6, yaitu menuju masyarakat sejahtera. Subtema 2, membangun masyarakat sejahtera pada pembelajaran kelima yang meliputi muatan pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, 1. Dengan kegiatan berlatih, siswa dapat menuliskan pengertian masa pubertas. 2. Dengan kegiatan mengamati, siswa dapat menuliskan hasil pengamatan tentang masa pubertas. 3. Dengan kegiatan berlatih, siswa dapat membandingkan informasi yang diperoleh ketika membaca judul bacaan dengan setelah membaca bacaan. Udin dan teman-teman adalah siswa kelas 6 sekolah dasar. Rata-rata umur Udin dan teman-teman 12 tahun. Udin dan teman-teman ada yang sudah memasuki masa pubertas, namun ada juga yang belum memasuki masa pubertas. Mereka berkelompok melakukan kegiatan bersama. Mereka akan berdiskusi mengenai masa pubertas. Ingatkah kamu mengenai masa pubertas? Ingatkah kamu yang dimaksud dengan masa pubertas? Pubertas adalah tahap perkembangan manusia di mana pada masa ini terjadi perkembangan organ reproduksi. Masa pubertas terjadi pada anak laki-laki dan anak perempuan. Pubertas pada anak perempuan umumnya terjadi lebih dahulu daripada anak laki-laki. Pubertas anak perempuan pada umumnya terjadi antara usia 10 sampai dengan 15 tahun. Perubahan yang sangat banyak terjadi pada fase pubertas ini, baik secara fisik yang tampak maupun organ dalam. Nah, di sini kita akan mempelajari ciri-ciri masa pubertas. Ciri-ciri antara pubertas pada laki-laki dan perempuan adalah berbeda. Nah, di sini ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki. 1. Tumbuh rambut halus di bagian ketiak dan alat kelamin. 2. Suara menjadi lebih besar dan berat. 3. Tumbuh jakun pada leher. 4. Tumbuh kumis, jambang, dan jenggot. Yang 5. Dada membidang, otot bertambah kuat. Yang ke-6. Sudah muncul jerawat. Itulah ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki. Sekarang, ciri-ciri pubertas pada anak perempuan. 1. Tumbuh halus pada ketiak dan alat kelamin, hampir sama dengan pada anak laki-laki. Yang kedua, payudara membesar. Ketiga,
suara nyaring dan melengking. 4. Menstruasi. 5. Pinggulnya membesar. Yang keenam, muncul jerawat. Nah, sekarang kalian mendapat tugas yang pertama. Setelah mengerti ciri-ciri masa pubertas laki-laki dan perempuan, sekarang kalian berdiskusi secara kelompok. Anak laki-laki berkelompok dengan anak laki-laki dan anak perempuan berkelompok dengan anak perempuan. Adapun langkah-langkahnya 1. Secara bergantian, setiap kelompok melakukan pengamatan terhadap semua anggota kelompoknya. Yang kedua, buat urutan daftar ciri-ciri masa pubertas. 3. Cocokkan ciri-ciri masa pubertas dengan keadaan temanmu sesuai pengamatan yang kamu lakukan. 4. Buat kesimpulan hasil pengamatanmu terhadap teman-teman sekelompok. Yang kelima atau yang terakhir, tuliskan hasil kesimpulanmu setiap anggota kelompok dalam tabel. Nah, tabelnya seperti berikut. Judulnya hasil pengamatan. Pertama kali ditulis dulu nama-nama anggota kelompok. Misalnya ada 3 atau 4 ditulis. 1 misalnya yang perempuan, 1 Siti, 2 Ani, 3 Tuti. Dari ketiga anak tersebut, anak pertama yang diamati misalnya Siti. Ditulis nama Siti, umurnya misalkan 11 tahun. Masa perkembangannya itu diisi sesuai hasil kesimpulan anak-anak atau masa pubertasnya. Misalkan Siti tadi wajahnya sudah berjerawat, lalu ditanya sudah menstruasi, lah ditulis alasannya Siti sudah masuk masa pubertas karena sudah berjerawat dan sudah menstruasi. Begitu seterusnya. Anak yang kedua atau yang ketiga yang diamati, seperti itu cara mengerjakan. Dan kelompok laki-laki juga seperti pada anak perempuan tersebut. Nah, sekarang selanjutnya kita memasuki muatan vokal. Yang kedua yaitu membandingkan informasi berdasarkan judul dan isi teks bacaan pada bahasa Indonesia. Apa yang kalian baca saat pertama kali melihat teks bacaan? Tentu saja kamu melihat judul, bukan? Nah, berdasarkan judul, kita dapat memperkirakan informasi yang disampaikan pada teks tersebut. Terkadang antara harapan informasi yang kita peroleh ketika baru membaca judul dengan informasi yang kita peroleh setelah membaca ada perbedaan. Tetapi pada umumnya perbedaan tersebut tidak terlalu jauh karena judul teks adalah gambaran dari seluruh informasi yang akan disampaikan kepada pembaca. Oleh karena itu, biasakan membaca secara utuh mulai dari judul sampai selesai, sehingga kita dapat memahami informasi bacaan dengan tepat. Nah, sekarang kalian mendapat tugas yang kedua. Carilah bacaan berisi ciri-ciri masa pubertas. Bacaan dapat kamu peroleh dari majalah maupun internet. Minta bantuan dan didampingi orang tua atau orang dewasa saat mencari bacaan melalui internet. Setelah memperoleh bacaan tentang ciri-ciri masa pubertas, jawablah pertanyaan mengenai bacaan yang sudah kamu peroleh. 1. Apa tuh judul bacaan yang kamu peroleh? Yang kedua, sesuaikah antara harapan informasi yang kamu peroleh ketika kamu membaca judul bacaan dengan informasi yang kamu peroleh setelah membaca bacaan?
Yang ketiga, informasi apakah yang kamu peroleh setelah membaca bacaan? Nah, demikian pembelajaran pada hari ini. Selamat berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya.